Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam program Makin Dekat dengan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami di pagi hari ini, kiranya Engkau berkenan memberikan perkataan-Mu kepada setiap kami. Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap kami yang bersama-sama merenungkan firman ini, untuk kami boleh diteguhkan dan bahkan juga Roh-Mu yang kudus menolong agar kami dapat melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Matius 16 ayat yang ke-24. Saya akan membaca untuk kita semua. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Banyak orang di dunia ini ingin menjadi pengikut sesuatu yang sedang tren, baik itu tren mode ataupun juga menggemari seorang idola yang ada di media sosial dan lainnya. Menggemari setiap postingan yang diunggah, berikan tanda like, dan terus mengikuti apa yang idola kita lakukan. Namun apakah hal ini juga sama dengan ketika orang percaya menjadi pengikut Kristus? Tentu saja bukanlah sekedar menjadi follower di media sosial dan hanya menekan tombol like. Namun, di dalam suatu peristiwa ketika Yesus bertanya kepada Petrus tentang siapakah dia, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Namun Petrus seperti keberatan ketika Yesus mengatakan bahwa Yesus harus menderita. Lalu kemudian Yesus menegaskan bahwa ketika setiap orang mau menjadi pengikutnya, ia pun juga harus menderita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai pengikut Kristus, di dalam istilah lain disebut juga sebagai murid, atau dalam istilah lain juga berarti matetes. Bukan sekedar belajar banyak ilmu dari gurunya, melainkan menjadi peniru atau pengikutnya yang setia. Lalu kemudian di dalam perikop secara khususnya di dalam Matius 16 ini dikatakan Yesus kemudian memberikan 3 syarat bagaimana menjadi pengikutnya. Yang pertama yaitu menyangkal diri. Nah, kata menyangkal diri di dalam bahasa Yunani yang berarti aparnesaste, berarti melepaskan hak milik sepenuhnya. Ini adalah sebuah istilah hukum yang digunakan untuk memutuskan hubungan secara total. Namun bukan berarti menyangkal diri di sini diartikan memutuskan hubungan secara total, kemudian kita membenci diri kita, lalu kita melakukan sesuatu yang tidak sehat dengan tubuh kita, melainkan kita harus berhenti menjadikan keinginan pribadi kita sebagai prioritas utama. Namun sebaliknya, kita harus memprioritaskan apa yang berkenan di hati Kristus. Bayangkan jika kita hidup seperti sebuah rumah. Nah, sebelum kita menjadi pengikut Kristus, kita mungkin sembarangan dengan uh, apa yang kita miliki. Begitu juga ketika diibaratkan seperti sebuah rumah. Kita memiliki sebuah rumah, kita bebas mengecat temboknya, mengatur ruangannya sesuai selera kita, dan sebagainya. Nah, saat kita memberikan uh, hak penuh atas rumah itu kepada seorang pemilik yang baru, atau kita memberikan sertifikat rumah itu kepada seorang pemilik yang baru, kita bukan lagi pemiliknya, melainkan kita hanya sekedar sebagai pengelolanya saja. Kita tidak bisa lagi berkata, ini rumahku, terserah aku bebas melakukan apapun untuk rumahku. Nah, karena kita sudah tidak lagi memiliki hak atas kepemilikan rumah itu, tentu saja kita menyerahkan sebagai pemilik yang seharusnya yang akan mengatur bagaimana rumah itu, tatanan rumah itu, dan sebagainya. Demikian juga ketika kita sudah menjadi murid Kristus.
Menyangkal diri di sini artinya kita menyerahkan apa yang Kristus akan lakukan dalam hidup dan diri kita. Yesuslah yang menjadi penentu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ada di dalam diri kita. Mematikan keinginan bukan berarti kemudian kita tidak lagi mau berbuat segala sesuatu. Tetapi mematikan keinginan di sini artinya kita tidak lagi membela ego diri kita. Tetapi sebaliknya kita memilih untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Menahan diri untuk tidak membalas hinaan, mengampuni orang yang menyakiti kita, tidak melakukan tindakan curang sekalipun di sekitar kita mendorong kita untuk melakukan itu, menolak praktek korupsi dan sebagainya. Demikian juga dalam keputusan-keputusan kita. Sebelum kita bertanya segala sesuatu yang kita putuskan, apakah itu menguntungkan saya atau tidak, tetapi sebaliknya, justru kita harus bertanya, apa itu memuliakan Tuhan atau tidak. Nah, yang kedua sebagai syarat menjadi pengikutnya adalah memikul salib. Bagi orang Yahudi di zaman Romawi, melihat seseorang memikul salib berarti melihat orang yang sedang berjalan menuju kematian. Memikul salib bukan berarti menanggung penyakit atau masalah keuangan, pergumulan pribadi yang cukup hebat dan sebagainya, melainkan memikul salib di sini artinya adalah sebuah konsekuensi yang kita tanggung karena ketaatan kita kepada Kristus. Di dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan memikul salibnya setiap hari. Artinya ada salib harian yang harus kita tanggung di dalam kesediaan. Derita demi kebenaran, bukan menderita karena kesalahan dan kesengajaan yang kita buat. Melainkan kita mau melakukan yang benar di tengah-tengah orang yang melakukan tidak benar. Lalu kemudian bagaimana kita juga terus ditolong untuk hidup jujur, sabar, dan itulah menjadi identitas kita sebagai murid Kristus, yaitu rela memikul salib di tengah godaan untuk melakukan yang tidak benar. Mengikut berarti berjalan di belakang Kristus. Seorang murid tidak mendahului Tuhan dengan rencananya sendiri. Juga tidak tertinggal karena kemalasan. Seperti halnya GPS, kita harus mengikuti instruksi suara Tuhan langkah demi langkah, bahkan saat kita tidak melihat ujung jalannya. Nah, inilah hal yang ketiga. Mengikut Yesus itu juga berarti bagaimana kita terus-menerus mengikuti Dia, berjalan bersamanya di jalan yang sama. Bukan sekedar tahu ajarannya, tapi meneladani gaya hidupnya. Mengikut Yesus berarti menjadikan cara hidup Kristus sebagai standar perilaku kita. Seringkali kita ingin Yesus mengikuti rencana kita, meminta Yesus juga untuk memberkati setiap keinginan-keinginan kita. Padahal seharusnya kitalah yang mengikuti rencananya. Dunia menawarkan kenyamanan tanpa pengorbanan, tetapi Yesus menawarkan kehidupan kekal melalui dirinya. Dia berkorban mati di kayu salib demi menebus segala dosa dan pelanggaran kita, dan dia menawarkan untuk kita menjadi pengikutnya. Menjadi pengikut Kristus memang penuh tantangan. Yesus tidak pernah menjanjikan jalan yang bebas hambatan, tapi kita tidak akan pernah sendirian karena ada Kristus sebagai gembala dan guru agung yang baik yang terus berjalan bersama-sama dengan kita. Mengikut Yesus memang mahal karena menuntut seluruh kehidupan kita. Namun jauh lebih mahal harganya jika kita kehilangan nyawa kita karena mempertahankan keinginan kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar bagaimana menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena firman-Mu ini sekali lagi boleh memberikan kami kesadaran
sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Kami mau memberikan diri kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Bukan saja ketika kami rajin dalam kesalehan kami, beribadah, ataupun melakukan banyak hal yang baik. Tetapi firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami akan tugas panggilan kami sebagai orang percaya, yaitu sebagai murid Kristus yang mengikut Engkau, menyangkal diri, memikul salib, dan menjadi pengikut-Mu yang setia. Kiranya Tuhan menolong supaya kami boleh semakin hari semakin tahu panggilan kami, semakin tahu arah tujuan kehidupan kami, dan semakin tahu bagaimana kami meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, dan bahkan mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Kiranya Tuhan menolong agar kami semakin hari semakin menjadi murid-Mu yang setia dan berkenan di hati. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian makin dekat dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam seluruh aktivitas kita. Selamat pagi.